Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita akan mempelajari pembentukan bayangan pada cermin. Nah, semoga kalian dapat memahami dengan baik dan semoga kalian tetap sehat, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Silahkan diperhatikan penjelasan saya. Ya, langsung saja kita akan mempelajari pembentukan bayangan pada cermin. Oke, yang pertama adalah cermin datar. Sifat pembentukan bayangan pada cermin datar yang pertama adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang ketiga, bayangan bersifat tegak dan maya. Letak bayangan berada di belakang cermin. Nah, silahkan diperhatikan gambar berikut. Ini bagian bidang pantul. Ini bagian belakang cermin datar. Bagaimana pembentukan bayangan cermin datar? Silahkan diperhatikan. Jadi ada benda yang diletakkan di depan cermin. Kemudian ada berkas, cahaya. Nah, jadi terdapat perpotongan di belakang cermin datar. Nah, itu merupakan bayangan yang terbentuk. Di mana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah tegak, maya, letaknya di belakang cermin. Untuk jaraknya sama. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Silahkan diperhatikan. Oke, kemudian rumus banyaknya bayangan dari beberapa cermin datar atau N yang membentuk sudut tertentu atau alfa, ini alfa bukan A, adalah sebagai berikut. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1, di mana N sama dengan banyaknya bayangan, alfa sama dengan sudut yang dibentuk. Nah, nanti kalian di rumah juga bisa mempraktekkan untuk mencari banyak bayangan dari beberapa sudut tertentu. Misalkan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 100 derajat. Oke, selanjutnya cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bentuknya melengkung seperti bagian dalam bola. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Cermin cekung juga disebut cermin positif karena jari-jari cermin berada di depan cermin. Nah, untuk gambarnya silahkan diperhatikan. Jadi ini adalah jari-jari kelengkungan, ini titik pangkal, ini titik fokus, ini sumbu utama. Kemudian jika kita lihat besarnya R itu merupakan jarak dari titik R ke cermin. Itu sama dengan 2 kali F. Besarnya R sama dengan 2 kali F. Oke. Ini adalah ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan di belakang cermin merupakan ruang 4. Kita pelajari sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui sumbu utama akan dipantulkan melalui sumbu utama juga. Jadi, sinar istimewa untuk cermin cekung ada 3. Lalu, bagaimana pembentukan bayangan oleh cermin cekung? Nah, silahkan perhatikan. Misalkan ada benda di ruang 2. Nah, kita menggambarnya sesuai dengan sinar istimewa cermin cekung. Sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar oleh sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, perpotongan dari sinar tersebut itu akan membentuk suatu bayangan. Berarti sifat bayangannya dapat kalian lihat. Yang pertama di depan cermin, diperbesar, terbalik, dan nyata. Kenapa nyata? Karena terbentuk dari sinar istimewa yang bergaris tegas,
bukan yang putus-putus. Kemudian letak bayangannya berada di mana? Nah, letak bayangan itu dapat dirumuskan 5 dikurangi letak benda. Pada contoh tersebut, letak benda berada di ruang kedua, sehingga 5 dikurangi 2. Nah, berarti letak bayangannya ada di ruang 3. Nah, bagaimana kalau bendanya ini berada di ruang 1, di ruang 3? Nah, sifatnya akan berbeda tentunya. Nah, apabila benda di ruang 1, maka jelas bayangan berada di ruang 4. Selain itu, sifatnya maya tegak diperbesar. Kemudian apabila benda berada di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Sifat yang lain nyata terbalik diperbesar. Nah, kemudian apabila benda di ruang 3, maka bayangan terletak di ruang 2. Sifat yang lain nyata terbalik diperkecil. Nah, selanjutnya rumus cermin cekung. 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, atau 1/S plus 1/S aksen sama dengan 2/R. Rumus yang lain, M sama dengan harga mutlak H aksen per H, atau bisa juga harga mutlak S aksen per S. Nah, untuk keterangannya, S aksen merupakan jarak bayangan. Jarak bayangan berarti dari cermin ke bayangan. Kemudian S merupakan jarak benda. Cermin ke benda itu jaraknya berapa? F kecil merupakan jarak fokus. Pada cermin cekung nilainya positif. Kemudian R merupakan jari-jari kelengkungan cermin, di mana R sama dengan 2 kali F. M besar itu merupakan perbesaran bayangan. H aksen tinggi bayangan, H adalah tinggi benda. Nah, masing-masing satuannya cm. Oke, kemudian yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung bersifat divergen, kebalikan dari cermin cekung, di mana titik fokusnya bernilai negatif. Seperti apa gambarnya? Silahkan diperhatikan. Nah, ini cermin cembung. Ingat, gambar yang diasir merupakan bagian belakang, gambar yang tidak diasir merupakan bagian depan cermin. Nah, sama seperti tadi, ini jari-jari kelengkungan, titik pangkal, titik fokus, sumbu utama. Nah, kemudian sinar istimewa untuk cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah dari titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang seolah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga yaitu sinar datang melalui sumbu utama akan dipantulkan melalui sumbu utama juga. Nah, ini silahkan diingat-ingat untuk menggambar pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Nah, ini contoh pembentukan bayangan cermin cembung. Tentu kalian ketika meletakkan benda pasti ada di depan cermin. Nah, jadi sinar datang sejajar sumbu utama seolah dipantulkan dari titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus. Nah, jadi perpanjangan dari garis-garis sinar istimewa tersebut akan membentuk perpotongan. Nah, perpotongan tersebut akan membentuk bayangan benda. Nah, sifatnya di belakang cermin ruang 1 diperkecil, tegak, dan maya. Kenapa maya? Karena terbentuk dari garis putus-putus. Lalu letaknya di ruang 1. Seperti tadi, 5 dikurangi letak bayangan. Letak bayangannya berada di ruang 4. Nah, untuk rumus cermin cembung hampir sama seperti rumus cermin cekung. 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/fokus, atau 1/S plus 1/S aksen sama dengan 2/R. Untuk mencari perbesarannya, harga mutlak H aksen per H, atau harga mutlak S aksen per S. Oke, contoh soal. Sebuah benda terletak 5 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 3 cm, maka tentukan jarak bayangan yang
bentuknya dan nyatakan sifatnya. Soal yang kedua, sebuah benda berdiri tegak 10 cm di depan cermin cembung yang mempunyai titik fokus 30 cm. Jika tinggi bendanya 2 cm, tentukanlah tinggi bayangan yang terbentuk dan perbesaran benda. Soal yang ketiga, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 60 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 20 cm di depan cermin, maka berapakah jarak bayangan benda? Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi yang sudah saya sampaikan, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dan contoh-contoh soal seperti tadi silahkan dikerjakan secara mandiri. Boleh bekerja sama dengan teman, boleh bertanya, tetapi jangan menyontek. Oke, terima kasih, selamat pagi menjelang siang.